Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam, tetap semangat. Doaku selalu menyertai Anda. Hari ini kita kembali memasuki hari Minggu Paskah ke-6. Saya mengajak Anda untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Sesaat lagi dunia tidak akan melihat Aku, tetapi kamu akan melihat Aku, sebab Aku hidup dalam kamu, dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa Aku di dalam Bapa-Ku, bahwa kamu di dalam Aku, dan Aku ada di dalam kamu. Siapa saja yang memegang perintah-Ku dan melakukannya, dialah yang mengasihi Aku. Siapa saja yang mengasihi Aku, ia akan dikasihi Bapa-Ku. Aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, dalam firman Tuhan yang kita dengar tadi, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku." Kalau saya bertanya apakah kita mengasihi Allah, kita semua mengatakan, "Yes, kami mengasihi Allah." Tapi kemudian pertanyaan lebih lanjut, maukah kita melakukan dengan setia segala perintah Allah dalam kehidupan kita? Pasti kita berpikir-pikir. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, mengasihi Allah berarti melakukan perbuatan sederhana yang Ia perintahkan kepada kita. Tidak mudah, iya. Tapi kita bekerja bersama dengan Dia, tidak sendirian. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan berikan kepadamu seorang penolong yang lain. Sungguh luar biasa. Dia akan meminta kepada Bapa untuk memberikan kita seorang penolong. Dia tidak meninggalkan kita sedikit pun. Baik dalam kegembiraan, beban seberat apapun, sakit penyakit seberat apapun, Tuhan ada detik ini sedang mendoakan dan menjamah Anda. Rasakan itu, Bapak Ibu. Janji Tuhan akan selalu ditepati bagi kita. Maka mari kita berjuang untuk melakukan perintahnya dan sadar bahwa Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Roh yang diminta oleh Yesus tinggal bersama dengan kita. Tinggal bagaimana kita menyadarinya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Sungguh luar biasa. Tuhan tidak meninggalkan kita. Ingat baik-baik, Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda. Kita sering sekali meninggalkan Tuhan. Sering dan sangat sering. Sadari itu. Saya juga demikian.
Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, siapapun kita, apapun latar belakang hidup kita, seberat apapun dosa yang kita lakukan, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kadang kita perhitungan dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah perhitungan dengan Anda dan saya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih. Kita berjuang dalam hidup ini. Siapa saja yang memegang perintahku dan melakukan, dialah yang mengasihi aku. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk tidak sekedar sekali lagi berkata-kata, tapi melakukan perintahnya. Dan orang yang melakukan perintah Tuhan adalah orang yang mengasihi Dia. Tidak sekedar pintar, tapi dengan rendah hati melakukan perintahnya. Itulah orang yang mengasihi Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Orang yang mengasihi Yesus, ia akan dikasihi oleh Bapa, dan Yesus juga akan mengasihi serta menyertai dia. Mari, rendahkan dirimu seperti Tuhan sungguh rendah hati. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak untuk semuanya. Ampuni dosa kami. Pada kesempatan ini kami berdoa bagi orang-orang sakit. Berikanlah mereka rahmat, kesembuhan, kesabaran dalam menghadapi sakit penyakit mereka. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Izinkanlah darah dan air yang mengalir dari kerahiman-Mu membawa kesembuhan dan harapan bagi mereka. Bantulah orang-orang yang merawat orang sakit. Berikanlah mereka rahmat kesabaran. Tuhan, Engkau tabib di atas segala tabib. Barang siapa yang berseru hanya di dalam nama-Mu Tuhan, akan memperoleh keselamatan. Berkati kami semua. Angkat sakit penyakit kami Tuhan. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.